Israel adalah negara yang terletak di Timur Tengah, di pantai tenggara Laut Mediterania. Negara ini berbatasan dengan Lebanon di utara, Suriah di timur laut, Yordania di timur, dan Mesir di barat daya. Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil, hanya sekitar 22.145 km persegi, Israel memiliki geografi yang sangat beragam. Israel mengambil namanya dari zaman Alkitab, berasal dari kelompok suku yang dikenal sebagai orang Israel. Kata Israel sendiri berarti, dia yang bergumul dengan Tuhan. Asal-usul nama ini berasal dari kisah Yakub, cucu Abraham, yang menerima nama Israel setelah bergulat dengan malaikat sepanjang malam. 12 putra Yakub menjadi nenek moyang orang Israel, dan angka 12 memiliki makna signifikan karena ada juga 12 suku di Israel. Dalam video ini, kami akan berbagi dengan Anda 10 fakta paling menarik, bahkan mengejutkan, tentang Israel. Namun, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk berlangganan, untuk mendapatkan info menarik lainnya. Terima kasih. Fakta nomor 1. Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki wajib militer bagi wanita. Wanita telah bertugas di Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, sejak didirikan pada tahun 1948 dan berlaku untuk semua wanita Yahudi yang berusia di atas 18 tahun. IDF adalah satu-satunya tentara di dunia yang dapat mendaftarkan wanita ke dalam jajarannya berdasarkan Undang-Undang Wajib Militer. Pada tahun 2021, wanita merupakan sekitar 40% dari tentara wajib militer dan sekitar 25% dari perwira. Persyaratan wajib militer umum untuk wanita adalah 24 bulan. Sementara untuk peran tertentu, layanan yang dibutuhkan bisa mencapai 30 bulan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mendorong partisipasi wanita dalam militer, yang dipandang sebagai lembaga utama dalam masyarakat Israel. Wanita bertugas dalam berbagai peran di militer, termasuk posisi tempur, dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertahanan Israel. Merupakan hal yang umum untuk melihat tentara wanita Israel berseragam di seluruh kota-kota besar dan tempat-tempat wisata. Fakta nomor 2. Laut Mati adalah salah satu tempat paling menarik di dunia, yang dikenal sebagai titik terendah di permukaan bumi, terletak sekitar 400 meter di bawah permukaan laut. Danau garam ini terletak di antara Israel, Yordania, dan tepi barat. Airnya sangat asin, sekitar 9,6 kali lebih asin daripada air laut, dan salinitas yang tinggi memungkinkan orang untuk mengapung dengan mudah di permukaan air, menarik wisatawan dari seluruh dunia. Selain sifat mengapungnya, air dan lumpur Laut Mati dikenal karena manfaat terapeutiknya. Kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, dan kalium, lumpur ini digunakan dalam perawatan kulit dan produk kecantikan. Wilayah di sekitar Laut Mati juga memiliki berbagai spa dan resor yang menawarkan perawatan berbasis mineral ini. Secara historis, Laut Mati telah menjadi tempat perlindungan dan memiliki kepentingan spiritual. Dalam Alkitab, tempat ini disebut sebagai perlindungan bagi Raja David dan salah satu lokasi kota Alkitab, Sodom dan Gomora. Saat ini, Laut Mati menghadapi tantangan lingkungan yang serius. Permukaan air telah menurun dengan cepat akibat pengambilan air dari Sungai Yordan dan penguapan, yang mengancam masa depan sumber daya alam yang unik ini. Fakta nomor 3. Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia, dengan sejarah yang dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu. Terletak di pegunungan Yudea, antara Laut Mediterania dan Laut Mati, Yerusalem merupakan tempat suci bagi 3 agama monoteistik utama, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Bagi orang Yahudi, Yerusalem adalah situs kuil Sulaiman kuno dan kuil kedua, dengan tembok ratapan yang merupakan sisa dari periode ini. Bagi orang Kristen, kota ini adalah tempat di mana Yesus disalibkan dan dibangkitkan, serta menampung situs-situs suci seperti gereja makam suci. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah lokasi kenaikan Muhammad ke surga, dengan kubah batu dan Masjid Al-Aqsa sebagai 2 tempat yang paling dihormati. Kota ini terbagi menjadi 4 lingkungan utama, Yahudi, Kristen, Muslim, dan Armenia, masing-masing dengan karakteristik dan monumen bersejarahnya sendiri. Kawasan Yahudi berisi tembok ratapan, sementara kawasan Kristen adalah rumah bagi gereja makam suci. Kawasan Muslim mencakup esplanade masjid, dan kawasan Armenia adalah salah satu yang paling tenang dan jarang dikunjungi. Yerusalem juga dinyatakan sebagai ibu kota Israel dan pusat pemerintahan,
termasuk pusat parlemen dan kediaman resmi Perdana Menteri. Kota ini adalah pusat budaya, agama, dan politik yang menarik jutaan peziarah dan wisatawan setiap tahun. Selain kepentingan agamanya, Yerusalem dikenal dengan universitas-universitasnya, museum, dan kehidupan budaya yang dinamis, serta budaya dan tradisi yang kaya. Fakta nomor 4. Israel sering disebut sebagai tanah startup karena konsentrasi startup dan inovasi teknologinya yang mengesankan. Dengan lebih dari 6.000 startup, Israel memiliki salah satu kepadatan startup per kapita tertinggi di dunia. Dunia teknologi yang dinamis di negara ini didorong oleh budaya kewirausahaan, penelitian tingkat lanjut, dan dukungan pemerintah. Kota Tel Aviv adalah jantung ekosistem startup Israel, menjadi rumah bagi perusahaan teknologi terkemuka seperti Waze, Mobileye, dan Iron Source. Inovasi di Israel mencakup beberapa sektor, termasuk keamanan siber, agritech, fintech, dan biotech. Universitas dan lembaga penelitian Israel, seperti Weizmann Institute dan Technion, memainkan peran penting dalam memajukan teknologi dan pelatihan talenta. Investasi internasional serta jaringan inkubator dan akselerator yang kuat juga berkontribusi pada keberhasilan perusahaan rintisan Israel, menjadikannya pemimpin global dalam inovasi teknologi. Fakta nomor 5. Bagian penting dari budaya Israel didasarkan pada Yudaisme yang memengaruhi perayaan negara, ritual, dan adat istiadat. Festival keagamaan seperti Pesach, yang merupakan Paskah Yahudi, Yom Kippur atau Hari Pengampunan, serta festival cahaya yang dikenal sebagai Chanukah, dirayakan secara luas. Sabat, hari istirahat mingguan, dirayakan dari matahari terbenam pada hari Jumat hingga matahari terbenam pada hari Sabtu. Yom Kippur adalah hari paling suci dalam kalender Yahudi. Pada hari Yom Kippur, banyak bisnis tutup dan transportasi umum dibatasi. Mulai dari lalu lintas, toko, bahkan radio dan TV semuanya ditutup. Bahkan, Bandara Internasional Ben Gurion pun ditutup dan tidak ada penerbangan selama hari yang berdurasi 26 jam ini. Budaya Israel adalah perpaduan unik antara tradisi kuno dan pengaruh modern yang mencerminkan keragaman etnis dan agama penduduknya. Tradisi Yahudi di Israel juga mencakup beragam komunitas, termasuk Kristen, Muslim, Druze, dan Badui, masing-masing dengan adat istiadat dan perayaan mereka sendiri. Budaya Israel dipengaruhi oleh imigrasi orang Yahudi dari berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Ethiopia, yang semakin memperkaya keragaman budaya negara tersebut. Fakta nomor 6. Israel satu-satunya negara di dunia yang memiliki lebih banyak pohon saat ini dibandingkan 50 tahun yang lalu. Program rebusasi telah membantu memerangi penggurunan dan memperbaiki ekosistem negara tersebut. Saat ini, hampir 8% wilayah negara tersebut ditutupi hutan, dan warga Israel bangga dengan komitmen negara mereka terhadap pelestarian lingkungan. Penanaman pohon tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh warga Israel, termasuk anak-anak. Untuk menyemangati anak-anak dalam menanam pohon, di Israel ada perayaan Tu B'Shvat yang berarti Tahun Baru Pepohonan atau Lebaran Pepohonan. Pada hari raya itu semua warga Israel melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan dan menanam bibit pohon. Hingga kini di Israel sudah banyak terdapat hutan buatan yang jumlah pohonnya sudah mencapai 250 juta batang. Pertanian di Israel adalah contoh luar biasa dari inovasi dan efisiensi dalam lingkungan yang menantang. Meskipun wilayahnya kecil dan sumber daya air terbatas, Israel telah berhasil mengubah daerah kering dan semi kering menjadi lahan produktif melalui teknik pertanian canggih dan penggunaan air yang efisien. Sektor pertanian Israel terdiversifikasi, menghasilkan berbagai macam buah-buahan, sayuran, sereal, dan bunga. Tanaman penting lainnya termasuk alpukat, kurma, anggur, tomat, dan mentimun. Produksi bunga, terutama untuk ekspor, juga merupakan bagian penting dari pertanian Israel. Pertanian di Israel ditandai dengan tingkat teknologi dan lembaga penelitian yang tinggi. Institusi seperti Institut Penelitian Pertanian dan Universitas Ibrani Yerusalem memainkan peran penting dalam pengembangan varietas tanaman baru, teknik budidaya, dan metode konservasi air. Fakta nomor 7. Israel adalah pusat grosir berlian terbesar di dunia. Bursa berlian Israel adalah bursa berlian terbesar di dunia.
Industri berlian di Israel sangat besar dan sebagian besar impor dan ekspor adalah berlian. Sejarah berlian Israel sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Israel. Dunia berlian yang luas di Tel Aviv dapat dikunjungi dan dijelajahi dengan tur berlian. Perdagangan berlian internasional di Israel adalah salah satu fakta yang kurang diketahui tentang Israel. Fakta nomor 8. Eilat bebas bea membuat pembelian bebas PPN. Eilat adalah sebuah kota di Israel Selatan, bebas bea, yang berarti bahwa pembelian yang dilakukan di sana bebas dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Pembebasan ini berlaku untuk berbagai macam barang, termasuk barang elektronik, kosmetik, perhiasan, dan masih banyak lagi. Hasilnya, Eilat telah menjadi tujuan belanja yang populer bagi warga Israel dan wisatawan. Selain itu, Eilat adalah tujuan wisata populer yang terkenal dengan pantai-pantainya yang menakjubkan dan resor-resor liburan. Terumbu karang di Laut Merah merupakan fitur unik dari daerah tersebut yang menarik pengunjung dari seluruh dunia yang datang untuk menjelajahi kehidupan lautnya yang beragam. Fakta nomor 9. Pada tahun 2022, Tel Aviv dinilai sebagai kota termahal di dunia untuk ditinggali. Tel Aviv terletak di pesisir Israel dan memiliki banyak pantai indah di sepanjang kota. Kota yang terkenal ini dikenal dengan lingkungannya yang artistik dan muda, sehingga menjadikannya kota trendy yang sangat populer. Kota ini menjadi tuan rumah paradegi terbesar di Timur Tengah dan memiliki banyak tempat wisata dan atraksi terkenal, seperti pasar jalanan dan kota tua Jaffa. Salah satu fakta terbaru tentang Israel adalah bahwa Tel Aviv telah masuk dalam 10 kota termahal di dunia selama bertahun-tahun, tetapi baru-baru ini berhasil merebut posisi nomor 1. Wilayah ini menarik investasi internasional dan bakat dari seluruh dunia yang mengkonsolidasikan posisi Tel Aviv sebagai pemimpin global dalam teknologi. Secara budaya, Tel Aviv kaya dan beragam. Lingkungan Neve Tzedek, misalnya, terkenal dengan galeri seni, butik, dan arsitektur yang menawan. Kota ini juga merupakan rumah bagi lembaga budaya penting seperti Museum Seni Tel Aviv, Teater Habima, dan Filharmonik Israel. Sorotan lainnya adalah Kota Putih, kompleks yang terdiri dari lebih dari 4.000 bangunan yang dibangun dengan gaya arsitektur Bauhaus, yang telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tel Aviv adalah kota kosmopolitan dan inklusif yang dikenal dengan sikap progresif dan ramahnya. Fakta menarik nomor 10. Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang berhasil bangkit dari kepunahan bahasa. Ini adalah salah satu fakta paling unik tentang Israel. Bahasa Ibrani adalah bahasa resmi Israel dan memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Dulunya, bahasa ini merupakan bahasa teks Alkitab dan bahasa Yahudi, tetapi tidak digunakan sebagai bahasa lisan selama berabad-abad. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, bahasa Ibrani dihidupkan kembali sebagai bahasa modern berkat upaya Eliezer ben Yehuda dan para pelopor lainnya. Saat ini, bahasa Ibrani adalah bahasa ibu bagi jutaan orang Israel dan simbol identitas nasional. Sastra Ibrani modern berkembang pesat dengan penulis-penulis dari era Renaissance seperti Shmuel Yosef Agnon, pemenang hadiah Nobel untuk sastra, serta penulis kontemporer seperti Amos Oz, David Grossman, dan Edgar Keret yang telah memperoleh pengakuan internasional. Karya-karya mereka mengeksplorasi tema-tema seperti identitas Israel. Bahasa Ibrani digunakan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari di Israel, mulai dari pendidikan hingga bisnis dan media. Sastra Ibrani terus berkembang, mencerminkan perubahan dalam masyarakat Israel, dan berkontribusi pada kekayaan budaya negara tersebut.